Seorang sahabat bertanya pada saya tentang apa perbedaan meditasi dengan tidur. Ya, ada istilah-istilah lain lagi ya, seperti yoga, kemudian hipnoterapi ya, atau self hypnosis, kemudian yang menyerupai lah ya, mirip-mirip begitu. Tentu ada sedikit perbedaan dan kemiripan ya. Tujuannya bisa berbeda, bisa sama ya. Nah, saya akan mengutip dari beberapa literatur yang pernah saya baca, juga mungkin ini dari yang pernah saya alami sendiri begitu. Di mana letak perbedaannya ya. Nah, meditasi dan tidur itu perbedaannya adalah pada tingkat kesadaran. Ya, dia sama-sama masuk ke alam pikiran yang tenang, gelombang ya. Jadi kalau tidur itu kan ada gelombang delta, di mana orang tidur tanpa mimpi. Kemudian kalau theta, dia tidur dengan sedikit mimpi. Jadi ada mimpi yang muncul di alam tidur. Nah, ini sebenarnya menyerupai meditasi ya, gelombangnya sama. Tetapi tujuan akhir dari kedua proses tidur dan meditasi itu berbeda ya. Tidur itu artinya merelaksasikan pikiran, tubuh ya, tubuh, pikiran, perasaan itu tidur ya, tanpa memiliki suatu kesadaran. Nah, kalau pada meditasi juga sama, tubuhnya mungkin istirahat saat itu, terlampaui ya, pikiran, perasaannya terlampaui. Kemudian dia mencapai satu titik kesadaran akan diri sebagai spirit bilang gitu. Jadi dia menemukan kesadaran bukan sebagai pikiran, bukan sebagai perasaan, bukan sebagai tubuh, semuanya terlampaui, dan ia berada di kesadaran spirit. Jadi dia merasakan sebuah energi dalam dirinya, bahwa dia itu sebagai energi, dan dia sadar tetapi dalam kondisi yang tubuh dan pikiran dan perasaannya istirahat. Sedangkan tidur ya juga sama-sama istirahat ya, tapi kalau tidurnya dengan mimpi yang penuh ya, bahkan itu dia tidak sedang beristirahat, tubuhnya mungkin istirahat tapi mungkin juga kelelahan begitu ya, karena dalam kondisi tertentu pikirannya mengalami suatu kerja ya, berada di theta atau bahkan di alpha, gelombang yang lebih cepat lagi, sehingga ia tidak istirahat. Nah, ada istilah lain seperti self hypnosis atau bilanglah hipnoterapi begitu ya. Kalau dilakukan sendiri ya hampir mirip, beda dengan kalau orang lain yang membantu ya. Ini kalau ini dilakukan sendiri begitu. Jadi dia berfokus kepada pikiran dan perasaan, ya tidak sampai ke spirit ya, tidak sampai ke titik itu. Dia hanya menyelesaikan, mungkin dia membuat frame, ada beberapa teknik ya, atau menjaga jarak seperti disosiasi atau desensitisasi namanya, atau mereframe kembali apa yang ada di pikiran sehingga perasaannya tidak menjadi marah, tidak menjadi sedih ya, atau dia sekedar merilis emosinya atau melepaskan begitu untuk supaya dia tidak terganggu. Akhirnya tubuhnya tidak terganggu karena dia tidak stres di alam pikiran sehingga tubuh tidak berat begitu ya. Tapi dia berhenti sampai di sana. Jadi begitu terilis emosinya, kemudian pikirannya mendapatkan frame baru, misalnya tadi dari marah menjadi bersyukur misalnya, dari sudut pandang yang satu ke sudut pandang yang lain, sudut pandang korban ke sudut pandang penanggung jawab misalnya. Nah, itu adalah bentuk dari upaya hipnosis atau self hipnosis yang dilakukan ya. Nah, kalau dilakukan secara mandiri ya Anda melakukannya sendiri. Atau kalau Anda butuh bantuan, mungkin tidak menemukan link atau apa yang terjadi sebenarnya karena terlalu jelimet gitu ya, di pikiran belum ketemu ya, Anda mungkin butuh bantuan orang lain untuk membimbing ya pada saat Anda melakukan itu. Nah, ada satu lagi istilah mindfulness ya. Mindfulness berarti kita benar-benar secara sadar penuh apa yang kita lakukan, berkesadaran secara fokus. Arti kita benar-benar fokus, berkonsentrasi pada saat kita melakukan itu. Pikiran kita tidak ketarik kemana-mana, hanya berada di situ di saat itu. Jadi kita benar-benar mengalami, merasakan, melakukan, mengatakan begitu ya, sesuatu itu benar-benar berada di situ sehingga efektif waktu kita di situ, hemat energinya ya. Ada lagi istilah yoga. Yoga diambil dari beberapa buku, berarti sebuah penyatuan. Barangkali akan mendekati meditasi, tetapi ada beda di sini, muncul kesadaran yang berbeda. Artinya selain kesadaran spirit sebagai diri, ya ada juga kesadaran spirit sebagai universal. Bahwa saya seperti juga kamu begitu ya, seperti juga makhluk lainnya, seperti juga alam ini adalah satu kesatuan, sehingga muncul sebuah kesadaran satu atau sebuah penyatuan. Nah, ya macam-macam caranya ya, ada yang mulai dari mengolah fisik dulu ya, secara mindfulness, kemudian mengolah pikiran ya, menemukan kesadaran akan adanya energi atau orang bilang itu spirit ya, kemudian menemukan kesadaran spiritual atau kesadaran yang lebih agung lagi, yang lebih tinggi lagi, dan dia merasakan dirinya satu dengan itu.
Nah, apapun itu caranya, ya apapun cara yang dilakukan, artinya ketika kita mencoba untuk belajar mengenal diri, bertemu dengan diri kita, apapun nama istilah yang diberikan, sebenarnya kadang-kadang mungkin kita terjebak dengan istilah, berbeda agama aja bisa istilahnya beda, padahal mungkin tujuannya sama ya. Nah itu kalau kita kadang-kadang kita berdebat di tingkat cara, karena kita mungkin belum menemukan sebenarnya apa yang kita cari yang sebenarnya. Semoga ini tidak mengganggu dan semoga ini menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.